Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah yang al-fikir hormati dan muliakan, wabil khusus para masyayikh, para orang tua, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujjat, semua hadirin yang hadir pada siang hari ini, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tak kurang rasa ta'zim, rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan yang baik ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, langsung saja karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Jadi Al-Fakir akan sampaikan judul daripada kuliah zuhur pada hari ini adalah syukur atas nikmat Ramadan. Bapak sekalian yang saya hormati, kira-kira dengan berada di bulan suci Ramadan ini, bapak-bapak bahagia nggak Pak? Ya. Bahagia nggak? Ya. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan suatu bulan yang mulia, suatu bulan yang istimewa, suatu bulan yang penuh keberkahan. Itu adalah bulan suci Ramadan. Jadi banyaknya gelar yang ada di bulan suci Ramadan itu, inilah yang menandakan bahwa bulan Ramadan lain daripada bulan yang lain. Kenapa? Di antaranya adalah bulan suci Ramadan Allah perintahkan suatu ibadah yang mulia, suatu ibadah yang istimewa, yang mana ibadah ini tidak bisa diperlihatkan dan tidak bisa dilihat. Betul Pak? Betul Bapak, kira-kira ibadah puasa ini bisa dilihat atau tidak? Bisa diperlihatkan atau tidak? Ya, jadi ibadah puasa ini jauh daripada sombong. Jadi rahasia. Yang namanya rahasia tidak bisa dilihat dan tidak boleh diperlihatkan ya sesama manusia. Nah sekarang kalau saya boleh tanya, kira-kira tanda-tanda orang puasa apa Pak? Lemes. Lemes, ngantuk, terus apa lagi Pak? Lapar. Lemes, ngantuk, lapar, apa lagi? Ya, apa lagi Pak? Udah itu doang. Aus. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang syirk, menjadikan istimewanya ini ibadah puasa. Kenapa? Nggak bisa dilihat dan nggak bisa diperlihatkan. Kita nggak bisa memperlihatkan, oh saya lagi puasa. Bisa nggak gitu Pak? Pak, bisa nggak kita menunjukkan, nih saya lagi puasa, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa diperlihatkan. Kecuali sholat. Kalau sholat bisa dilihat nggak? Nah, orang lagi rukuk, lagi sujud, namanya sholat. Ya, orang lagi bayar zakat di depan, bisa dilihat nggak? Bisa. Orang pergi haji atau umrah bisa dilihat nggak? Bisa. Tapi ibadah puasa siapa yang bisa melihat? Nggak ada. Saya yakin Bapak nih kiri kanan depan belakang nggak ada yang tahu puasa atau tidak. Betul Pak? Nggak tahu. Kenapa? Rahasia. Ini istimewanya, kehebatannya ibadah puasa. Nah kalau tadi dikatakan bahwa lemes katanya, berarti setiap orang puasa lemes Pak? Bapak nggak terlalu yang lemes nih, jalan ini lemes. Itu puasa nggak? Belum tentu. Iya Pak?
Kenapa? Ya siapa tahu dia lemes karena THR belum turun. Lemes ya. Nah, jadi ibadah puasa nggak bisa diperlihatkan. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Allah perintahkan ibadah puasa ini kepada orang yang pandai megang amanah. Kenapa? Yang pandai megang amanah hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin kepada Allah ta'ala, itulah orang yang amanah. Jadi kalau kita ingin memberikan suatu amanah, tunjuklah orang yang dapat dipercaya, yakni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah membuktikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam. Nah, Allah membuktikan bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah diantara orang yang menjadi pandai-pandai megang amanah. Amanahnya apa? Ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini dipegang betul-betul sama orang beriman. Makanya apa? Orang beriman dia di rumah puasa, di luar puasa, di perjalanan puasa, di kantor puasa, di pasar puasa, sampai rumah puasa lagi. Itu orang beriman. Tapi banyak sekarang ini kalau kita melihat di luar, di rumah nyaur bareng-bareng, di luar ngumpet di pojokan, ngopi dah, rokok. Pulang sampai rumah pura-pura lemas, pura-pura puasa. Nah, inilah yang Allah maksud bahwa orang yang beriman inilah yang dapat megang amanah. Mudah-mudahan kita ini semua termasuk orang yang beriman kepada Allah dan yang dapat mampu memegang amanah Allah Ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Tujuan apa? La'allakum tattaqun. Nah, bulan suci Ramadan ini kita harus bersyukur dengan Allah berikan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan ini bulan yang bikin bahagia. Dan bahagianya ini bukan hanya satu kalangan, semua kalangan, semua yang termasuk ya kita ini yang berada di bulan suci Ramadan semuanya bahagia. Pengusaha bahagia, pedagang bahagia, betul nggak? Lihat pedagang Ramadan banyak. Ya, kemudian dari pengusaha transportasi juga bahagia, sampai ustadz-ustadznya juga bahagia. Kenapa? Banjir job katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah berkah bulan suci Ramadan. Bos beras, alhamdulillah, kebagian berkahnya. Bos korma, kebagian berkahnya. Ya, apalagi Pak? Banyak semuanya deh. Insya Allah di bulan Ramadan semuanya ini Allah bagikan keberkahannya, termasuk kita sekalian. Insya Allah kita mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari itu ya, dengan ada bulan Ramadan kita patut bersyukur, tapi sangat disayangkan tinggal menghitung hari Ramadan akan meninggalkan kita. Berapa hari lagi Pak? Hah? Ini sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, katanya insya Allah malam minggu sudah mulai sidang isbat nih. Informasinya saya dapat begitu ya. Jadi tidak tahu apakah minggu sudah lebaran apa belum. Kalau menurut kalender itu tanggal 31 ya, berarti hari Senin. Tapi dengan informasi malam minggu sudah mulai sidang isbat. Ya, mudah-mudahan nanti kita tunggu saja informasinya kapan kita masuk 1 Syawal, ataukah Minggu ataukah Senin. Yang penting kita berfokus 3 beberapa hari ini, kita jangan sampai sia-siakan. Ini hari ke berapa? 27 ya? 27, 28, 29. Nah, ini adalah waktu kita, di kesempatan bagaimana kita ini memanfaatkan waktu yang sudah di detik-detik terakhir ini. Apakah kita masih konsisten tetap ibadah kepada Allah? Apakah kita ini sudah mulai merenggangkan? Apakah kita sudah mulai menjauhkan? Nah, ini bagaimana ujian kita. Nah, Nabi mencontohkan kalau sudah mulai 10 Ramadan sudah mulai memfokuskan untuk ibadah Ramadan. Berarti ini masuk 10 yang terakhir. Jadi kita fokuskan untuk apa? Meningkatkan amal-amal soleh kita, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita belum tentu Ramadan tahun depan kita sehat walafiat.
Belum tentu Ramadan kita ini masih panjang umur. Yang namanya umur kita nggak tahu. Ya, maka dari itulah kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan. Maka ya, perbanyaklah dan tambahkanlah kita untuk ibadah kepada Allah. Di antaranya kita perbanyak membaca Al-Quran. Ya, nah inilah hebatnya Ramadan, istimewanya Ramadan. Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita. Sebagai apa? Pedoman. Pegangan. Kenapa? Perjalanan menuju akhirat ini sangat luar biasa, sangat jauh. Maka kalau andaikan tidak dibekali dengan Al-Quran, kita nggak paham apakah kita selamat dunia akhirat atau tidak. Nah inilah yang harus kita pegang betul Pak, Al-Quran. Baca sampai ya hatam. Ini kira-kira Bapak udah pada hatam belum Pak? Udah, alhamdulillah. Kalau kita sudah hatam baca Al-Quran, mudah-mudahan kita akan memperoleh syafaat daripada Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian juga kita ini di dalam bulan suci Ramadan ya, yang miskin bahagia, yang orang fuqara bahagia. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini mereka semuanya Allah berikan ya uluran tangan-tangan indah daripada muzaki. Nih, ya masya Allah, orang fakir bahagia amat. Ya, kenapa? Karena diberikan suatu hari yang dapat membahagiakan. Ya, insya Allah. Maka ya inilah yang dianjurkan oleh Nabi. Kenapa hadirin sekalian? Karena beliau Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, amarani rabbi an uhibbal masakin wa dunwa minhum. Kata baginda Nabi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai fuqara wal masakin dan mendekati mereka. Nah inilah hadirin kesempatan kita sebagai orang kaya, orang yang diamanahkan harta yang banyak, kesempatan kita untuk menyayangi mereka. Fuqara wal masakin, masya Allah ya, orang fuqara wal masakin disenangi oleh Nabi. Berarti kalau kita mendekati dan cinta kepada fuqara wal masakin, berarti kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita perhatikan anak-anak yatim sekarang banyak, masya Allah, santunan-santunan luar biasa. Berarti inilah kunci daripada kita untuk memanfaatkan istimewanya bulan suci Ramadan dengan kita ini saling berbagi dengan mengeluarkan zakat, entah zakat mal, zakat fitrah. Nah inilah yang akan membersihkan harta-harta kita. Ingat, kalau kita ini punya harta, namun harta kita tidak keluarkan untuk zakat, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rizki yang kita ini didapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Nih, yang punya duit nih, yang jadi orang kaya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan syukur kita dengan apa nih? Ngeluarin zakat, infak dan sedekah. Kita keluarin. Kenapa? Inilah yang kita menjadikan wujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang Allah berikan? Allah akan tambah rezeki kita yang lebih banyak lagi. Kira-kira Bapak, rezeki ini mau ditambah atau mau dikurang? Mau ditambah apa dikurang Pak? Nah, kalau mau ditambah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah tambahkan lagi dengan banyak nikmat-nikmat yang lain lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ancam, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, sesungguhnya azabku teramat pedih. Ini ancaman yang Allah berikan buat hamba-hamba Allah yang tidak mau bersyukur akan nikmat yang telah diberikan. Duit banyak, harta melimpah, punya jabatan, pangkat dan sebagainya, tapi nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kufur nikmat. Ingat, azab Allah teramat pedih. Na'udzubillah min dzalik.
Nah inilah hadirin, apabila kita sudah berzakat, infak dan sedekah, mudah-mudahan ini dapat membersihkan harta-harta kita, dan selain kita dapat membersihkan harta kita, dapat membersihkan jiwa kita, insya Allah. Nah kalau sudah bersih diri kita, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah dengan demikian, banyak-banyaklah kita ini berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Banyaknya ibadah pahala yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini, kita harus manfaatkan. Sebagai penutup dari hadis Nabi Muhammad mengatakan, naumus shaimul ibadah. Hebatnya Ramadan ini, tidurnya orang puasa dinilai ibadah. Hebatnya begitu. Ya, naumus shaimul ibadah. Tidurnya orang puasa sebagai ibadah. Tapi tidurnya jangan tidur kebablasan, ya Pak ya. Kalau tidur boleh sewajarnya, tapi jangan kebablasan, walaupun nilainya ibadah. Ya, jangan sampai bangun habis sholat subuh tidur, bangun-bangun, maghrib, lama amat. Tidur subuh, bangun-bangun, ya zuhur dah. Zuhur dia sholat dulu, ngaji dulu, sepat ini nih, ngaji dulu ya. Setelah sholat zuhur tidur lagi, bangun-bangun, asar bangun, nggak apa-apa ya. Asar, habis sholat asar dia ngaji lagi, tidur lagi, bangun-bangun, subuh, masya Allah ya. Jangan dibangunin kalau begini nih. Ya, nah inilah hebatnya Ramadan. Tidurnya orang puasa diganjar sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hari ini nih ngaji ada tidur, jangan dibangunin, lagi ibadah. Namanya jidur, ngaji sambil tidur. Kalau nyender, ngajinya sambil nyender. Jider, ngaji sambil nyender. Asal jangan jiler, ngaji sambil giler. Ya. Nah ini kita manfaatkan. Kenapa? Pahala ngaji ini luar biasa. Bapak-bapak ngumpul pada saat ini ngaji ini luar biasa pahalanya. Bapak udah tahu pahalanya Pak? Pahalanya Allah berikan kepada hamba Allah yang ngaji. Talabul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailatan. Siapa yang menuntut ilmu sebentar saja dia ngaji. Nah, sekarang ngaji 15 menit nih. Pahalanya Allah kasih lebih baik daripada orang yang ibadah semalaman. Ibadah semalaman suntuk dibanding dengan kita ngaji sebentar nih, pahalanya hebat ini. Kenapa? Karena orang bisa sholat karena apa? Karena ilmu. Jadi ilmu derajatnya luar biasa, lebih tinggi. Namun kalau Bapak tiap hari zuhur, asar, malam buat ngaji semuanya, Allah kasih ganjaran pahala yang lebih besar lagi. Wa talabul ilmi yauman khairum min siyami thalathat ashhur. Siapa yang menuntut ilmu setiap hari dia gunakan buat ngaji, siang ngaji, pagi ngaji, sore ngaji, malam ngaji, pahalanya apa? Lebih baik 3 bulan puasa selama-lamanya. 3 bulan puasa berturut-turut, maksudnya 3 bulan puasa berturut-turut. Masya Allah, hebat gak tuh Pak pahala ngaji? Makanya kita bersyukur masih bisa duduk untuk ngaji di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari para kiai, para mubalighin, insya Allah jadi ilmu yang berkah manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Introspeksi diri kita, apakah ibadah puasa saat ini, Ramadan ini sudah lebih baik daripada tahun yang lalu apa belum? Kita semua introspeksi. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan takwa kita juga lebih meningkat. Amin ya Rabbal Alamin. Baru kita mencapai target minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, yakni kita tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di Ramadan saja, tapi di luar Ramadan ibadah kita tetap hebat, ibadah kita tetap rajin, baca Qur'annya, ibadah puasanya, sedekahnya, dan juga yang lainnya kita tetap rajin. Insya Allah inilah yang dapat menghantarkan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, nah orang yang bertakwa Allah kasih sebuah janji, al-jannah uiddat lil muttaqin, surga Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita tidak saja berkumpul di sini, mudah-mudahan kumpul di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, yuk mari kita baca doa. Kita akan membaca Al-Quran dengan surah Al-Fatihah.
Mudah-mudahan dengan waktu yang sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, dimudahkan, diringankan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, sedekah kita, dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita dapat berjumpa dalam hari raya Idul Fitri 1446 nanti. Dan insya Allah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, bergembira bersama-sama telah berjuang untuk melawan kita ibadah selama Ramadan, kita melawan hawa nafsu kita, yang mudah-mudahan ini dapat mengendalikan setelah Ramadan ke depan nanti. Insya Allah ketakwaan kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Kita doain juga buat bapak ibu kita yang telah meninggal dunia, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang punya anak yang menjadi anak yang berguna bagi manusia dan bangsa serta agama, menjadi anak yang cerdas, yang pintar, yang belum kerja insya Allah dapat kerja. Mudah-mudahan juga apa yang menjadi hajat kita di bulan ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, berdoanya sampai di sini saja, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.